Hai gue Cheryl. Hai, gue Davina. Sekarang kita lagi macet. Makeup, cerita, tugas. Jadi hari ini kita tuh mau make up sambil menceritakan sejarah proklamasi. Benar nggak? Bener, tapi begini, kan aku sama Davina kan itu berbeda ya. Kayak skin tone berbeda walaupun mirip-mirip tapi beda gitu. Ya. Jadi kita mau makeup sambil tukeran makeup bag. Yeay. Ini melambangkan walaupun Indonesia berbeda-beda, kita tetap bisa bersatu untuk merayakan kemerdekaan. Kita mau ngapain dulu? Kuncir dulu nggak sih? Kuncir dulu. Daripada ntar belecetan ya guys. Kita BTW udah skin prep ya. Jadi ayo kita ngomongin kemerdekaan sambil makeup. Ya. Switch. Jadi kita mulai dari Complexion. Ini ada cushion dari Lux Stripe. Ini ada cushion dari Skintific, shade-nya petal. Ini shade-nya CO1 ya? CO1. Mana nggak ada tuh beda. Udah mau habis ya? Iya. Wah, mantap. Jadi sambil kita blend, kita ya. Lu tahu nggak sih, tadinya tuh ya, KPK itu tuh didirikan tuh di Vietnam. Oh, langsung ke situ. Nanya dulu yang lomba apa? Di bulan Agustus ini tuh ada apa sih? Di bulan Agustus ini, tadi udah aku bilang ya, ada 17-an. 17-an itu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kamu biasanya lomba apa sih pas 17-an Itu biasanya lomba yang Panjat pinang. Iya, nggak panjat pinang juga ya. Yang masukin kelereng gitu loh. Oh enggak? Oh, yang pakai sendok kan? Ya, iya bener. Kalau kamu biasanya apa? Aku sih biasa tidur ya. Tidur. Jadi kamu nggak ikut? Ikut upacara, enak aja ya. Kalau sekolah tuh bisa upacara kan, upacara dulu baru lomba. Kau gimana? Complexion udah selesai, sekarang gue pengen pakai contour Lux Stripe shade hazelnut. Gua sekarang mau pakai si makeup blush on shade ya ini lah. Gua dengar sebelum pelaksanaan penyiaran proklamasi itu ada pendesakan ya. Iya bener banget, sebelum penyiaran proklamasi itu ada pendesakan. Pendesakannya itu di antara golongan tua sama golongan muda kalau nggak salah. Jadi golongan tua itu tuh pengennya tuh lewat PPKI yang buat proklamasinya biar nggak ada pertumpahan darah dari Jepang. Tapi golongan muda pengennya cepet-cepet lah gitu. Kata gue, apaan sih gitu katanya. Cepet-cepet lah, mumpung ada kesempatan gitu kan, biar nggak membazir kesempatan begitu. Jadi mereka pengen cepet-cepet gitu. Karena pendesakan itulah terjadi pemberontakan pemberontakan Renggas Dengklok. Jadi pas Soekarno sama Pak Hatta diculik ke Renggas Dengklok oleh golongan muda begitu. Oh gitu ya ceritanya. Gua dengar teks proklamasi itu diketik di rumah orang Jepang. Tahu rumah siapa sih? Bukan. Itu tuh diketiknya di rumah Laksamana. Diketiknya di rumah Laksamana Maeda. Oh, malah kemana? Oh, di rumah Laksamana Maeda. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi setelah mereka kembali ke Rengas Dengklok, tes proklamasi itu dirumuskannya di rumah Laksamana Maeda. Diketiknya sama kayu timulik kan ya? Iya, benar, sama kayu timulik. Tapi gimana sih katanya kan mesin ketiknya tuh pinjaman, emang benar? Ya benar, dari pinjaman mesin ketik Al Jerman. Al Jerman tuh apa enggak? Nggak ada di situ. Jadi mesin ketik itu dari Jepang.
dari Jerman, jadi bukan punya kita, jadi itu pinjaman ya. Iya benar, pinjaman. Jadi yang selama ini kita tahu kan mesin ketiknya tuh punya Indonesia. Ini enggak, gue juga baru tahu informasi ini. Oh, jadi diketik oleh Sayuti Malik di rumah orang Jepang dengan pinjaman mesin ketik dari Jerman. Ih, keren banget ya. Jadi habis udah pakai blush ya, walaupun enggak gitu terlalu kelihatan. Sekarang gue mau pakai si contour langsung lagi. Sekarang gue juga pengen pakai yang tadi ini Davina pakai Vibrant Liquid Blush yang si Makeup Shade Primrose Dawn. Kan yang gue dengar ya pasti, gue dengar sih pasti ini mah kan pas proklamasi kan pastinya kudu dikibarkannya bendera kemerdekaan dong, bendera pusaka lah gitu intinya. Yang ngejahit kan Ibu Fatmawati, dan yang gue dengar dia tuh kekurangan kain. Oh, yang gue denger kainnya itu dari penjual foto bukan sih? Hah? Jual foto? Iya tahu, kemarin gue lihat di mana gitu. Katanya dari penjual foto. Ya ngaco, hoax lo. Setahu gue sih ya, dari itu dari kain Jepang, jadi kainnya tuh dari Jepang, tapi dijahit jadi bendera pusaka. Itu ya. Terus lu tahu nggak sih kalau Bapak Soekarno itu presiden pertama Indonesia, pas sebelum membacakan teks proklamasi kita itu dia lagi sakit. Oh, sakit apa tuh? Sakit malaria gitu. Pas nyusun juga udah sakit, tapi udah dikasih obat sama dokter pribadi, terus dikasih madu. Jadi madu itu berperan penting ya guys ya buat kemerdekaan Indonesia, ternyata now we know. Oh, informasinya penting juga ya. Iya, penting. Tapi menarik juga gak sih? Kayak, Ya menarik. aku baru tahu juga loh kalau Laksamana Maeda. bukan, kalau Pak Soekarno itu sakit maksudnya, bukan Laksamana Maeda. Oh iya, yang aku dengar itu kan cerita tentang Pak Soekarno itu simpang siur ya. Ada Iya. yang bilang karena ada hubungannya sama yang lain-lain, ada yang bilang sakit. Cuma kan kita nggak tahu juga ya. Lo tahu nggak sih? Apa tuh? Pembacaan proklamasi kan dilakukannya itu di rumah pribadi milik Soekarno. Itu tuh di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kenapa sih lokasi itu dipilih? Oh, gua denger sih karena masih rawan juga, takut diciduk Jepang gitu kan. Kan keadaannya kan masih kayak serem-serem kondusif ya, masih kayak serem-serem aduh gitu kan. Jadi kayak takut diciduk, mending diem-diem aja proklamasinya gitu. Terus upacaranya juga sederhana gitu loh, sederhana. Cuma ada sekitar 100 orang doang tuh, jadi nggak kayak gede banget kayak upacara kemerdekaan sekarang. Cuma kayak 100 orangan doang. Terus kamu tahu nggak sih pas Soekarno ngebacain teks proklamasi itu lagi sakit. Sakit yang malaria tadi? Iya, yang tadi yang demam hampir pingsan malah dia. Gila nggak sih bapak negara kita proklamasi sampai hampir pingsan. Gila, Keren banget ya perjuangannya. nasionalisme banget guys. Kita harusnya juga harus mengamalkan itu ya. Iya, makanya guys, kalau upacara 17-an jangan bolos. Kalian ente pada bolos. Ini parah banget, ini Bapak Soekarno kita hampir pingsan coy. Iya benar banget, mengorbankan diri biar Indonesia tuh merdeka. Kalau enggak, kemerdekaan kita bakal mundur terus gitu. Enggak ada merdekanya kata gue. Tapi asli, gue baru tahu Soekarno berpingsan. gue malah baru tahu. Iya. Kalau kita nggak buat tugas ini kita nggak tahu guys. Kalau Pak Soekarno tuh sakit. Akhirnya fine aja gitu kan. Terima kasih Pak Ian. Kita jadi tahu akan sejarah. Kita jadi respect banget gak sih? Jadi setelah dilakukan bacaan proklamasi, Jepang itu justru nggak tahu kalau Indonesia udah merdeka. Wah, nggak tahu. Iya, mereka baru sadar setelah beberapa menit. Aneh kan? Aneh banget, masa lu nggak apa itu gimana sih? Jadi mereka tahu, begitu tahu mereka langsung ngebubarin kerumunan. Dan juga Tahu itu kayak kelas gitu ya, kayak depending gitu ya. ya Apa
bukan pending apa kudet, kurang update. Nah, terus juga upacaranya cuma berlangsung selama 15 menit. Jadi nggak panjang-panjang. Oh jadi secara teknis upacara biasa kita 17-an sama upacara proklamasi yang asli itu lebih panjangan upacara kita. Iya. Damn, gila. Cuma membicarakan yang penting-penting aja gagasan utamanya. Jadi kalau yang nggak penting-penting ntaran dulu aja gitu ya, kayak pending gitu terus. Keren juga ya, lo bisa tahu loh. Jepang itu kayaknya lagi riuh tuh apa lagi sibuk lagi gitu si pengurusin Lagi ribet ya. iya lagi ribet ngurusin bom atom yang Hiroshima Nagasaki itu nggak sih. Jadi kayak nggak fokus gitu kalau Indonesia udah kayak ancang-ancang kemerdekaan nih gitu. Menyala Indonesia. Nyala dasar juga kita presiden kita ya. Terus ini ada informasi menarik lagi nih. Apa tuh? Ternyata setelah dibacain proklamasi itu sambil lanjut ya. Jadi mereka tuh nggak pada tepuk gitu. Tapi mereka itu nyanyi lagu Indonesia Raya dengan spontan. Oh spontan berarti nggak disuruh apa-apa langsung nyanyi Indonesia Raya gitu ya? Oke karena senang kali ya setelah bertahun-tahun dijajah Belanda, dijajah Jepang, akhirnya merdeka gitu ya. Oh, terus jadi daripada tepuk tangan mending langsung nyanyi aja guys gitu. Terus Terus rekaman yang kita lihat selama ini itu ternyata bukan rekaman asli loh. oh ya? Terus maksudnya? Jadi itu rekaman ulang yang dibuat ulang gitu lah. Oh, aku juga rekaman ulang tuh diambil pas upacara ulang nggak sih, karena rakyat itu yang minta katanya telat gitu kan, jadi diminta ulang gitu. Itu dari situ. Terus yang aslinya tuh gimana ya? Ya, jadi terusnya kan pas awal, jadi rekaman awalnya itu disita sama Jepang. Disita. Oh jadi kayak mereka nggak mau banget kita merdeka gitu ya? Oh, Ya, ya jadi itulah yang memungkinkan untuk rekam ulang. Jadi bukan yang benar-benar ya, itu yang kita tonton. Oh, tahu nggak sih kalau negara pertama yang ngakuin Indonesia merdeka itu Palestina. Oh, jadi sebelum yang negara lain-lain tuh jadi Palestina duluan ya? Iya, jadi Palestina duluan kayak mengakui kalau Indonesia tuh ada, Indonesia berdiri tuh udah merdeka gitu. Terus lu tau nggak, Jepang itu berusaha untuk menghentikan penyebaran informasi atau berita kemerdekaan gitu, tau nggak sih lo? Jadi kayak dihalang-halangin lah gitu biar supaya rakyat tuh nggak tahu kalau Indonesia tuh udah merdeka gitu. Iya ya, tahu. Aku juga pernah dengar juga gitu kan. Oh ya? Ya, baru betul. Jadi kan tadi si Jepang kan aku bilang ya, dia tuh menghentikan penyebaran info berita proklamasi. Nah, pemuda-pemuda Indonesia ya saat itu tuh ngusir Jepang dengan cara pakai bambu runcing dan golok. Dia kayak usir, pergi lo, gue pengen ngamain kemerdekaan gue dulu daripada ngusir lo pada gitu. Ya begitu. Jadi tahu nggak, selain itu ini final ya dan terakhir nih, fun fact banget terakhir. Lu tahu nggak kalau tahun yang ada di teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu mengikuti kalender Jepang. Oh, jadi bukan kalender apa sekarang Masehi, tapi kalender Jepang guys. Jadi bukan ngikutin Indonesia. Iya, bukan ngikutin Indonesia, kan Indonesia kalender Masehi. Sekarang kita nulisnya proklamasi itu di kalender Jepang, pakai kalender Jepang gitu. Jadi tanggal yang di teks proklamasi itu kan tanggal-tanggal sembarangan, tanggal-tanggal Jepang gitu katanya. Oh, ini informasinya nggak semuanya aku tahu sih. Iya, aku juga baru tahu pas mau bikin tugas ini. Thank you banget ya Pak Ian ya. Terima kasih Pak Ian, terima kasih banyak. Sehat-sehat Pak Ian. Guys, dari tadi kita diliatin om-om yang dari duduk sini, om-om itu juga ngeliatin. Ini semua ngeliatin kita, dia ada orang di sini malah. Malu banget ya. Nah, tadi di sini riuh banget, tapi sekarang udah gua masukin ke sini. Udah pada rapi. Halo Mbak Ceril, Udah sinar. sekarang kita sudah selesai macet, makeup, Cerita. tugas. Bye bye, thank you Pak Ian, thank you semua. Mm-hmm.
course